mine. Selangkah lagi menuju halal, Luna Maya dan Maxim Botier menjalani prosesi siraman jelang pernikahan mereka yang akan digelar hari ini di Pulau Dewata, Bali. Dalam prosesinya, Luna menjalani serangkaian ritual yang kental dengan adat Jawa. Luna tampil menawan dengan balutan busana kebaya modern sebelum prosesi siraman dimulai. Luna pun terlebih dahulu memohon doa restu sang ibu, Desa Maya Wolfhard Meyer. Suasana penuh haru pun langsung menyelimuti ketika tradisi sungkeman digelar. I know sometimes I can be so hard, but I'm asking for your forgiveness. Please bless me and my future husband in my life. So I hope you can forgive me. And I respect and love you so much. Thank you so much. Suasana kian khidmat saat Luna membaca doa dan suara gemetar yang kemudian disiram dengan air yang diambil dari 7 sumber mata air berbeda, diantaranya berasal dari rumah orang tuanya, Masjid Al-Azhar Jakarta. Aku jujur it just went naturally aja sih. Karena mungkin kalau aku lebih kayak udah di mana momen aku tuh ngerasa kayak ya memang hubungan itu harus ada usaha dan kerja kerasnya. If it's meant to be, karena kenapa kita bilang meant to be itu karena keduanya saling mau, keduanya juga saling memperjuangkan, keduanya juga saling stay, ya nggak sih? Marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl. Di tempat yang sama, Maxim juga menjalani serangkaian prosesi siraman yang dimulai dari sungkeman terlebih dahulu pada sang ayah. Siraman pun ditutup dengan upacara pecah kendi, di mana Luna dan Maxim diprediksi kelak akan mendapatkan anak laki-laki. I ask permission and blessing that I will marry my future wife, Luna Maya Sugeng. Hopefully you are willing to give us blessing for our good intention to live a married life. And I ask God Almighty so that my parents and our family will find happiness. Amen. Happy wedding, Luna menemukan tambatan hatinya, pasangan hidupnya, dan akan segera menikah. So congratulations for your wedding. Uniknya ada salah satu prosesi yang mencuri perhatian publik, yaitu upacara dodol dawet, di mana ibu desa alias ibunda dari Luna itu tampil nyentrik dengan menggunakan kacamata hitam lengkap dengan kebaya dan rambut disanggul. Momen sakral dan hangat sekaligus intimate ini hanya dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan sahabat terdekat seperti Ayu Dewi, Edric Chandra, Nirina Jubir, dan Melanie Ricardo. Mereka pun turut bahagia, bahkan speechless, lantaran akhirnya Luna Maya menikah setelah sekian lama menyendiri. Ya, Tuhan memang memberikan jodoh di waktu yang tepat. Saya pernah nangis di pojokan lemari ya gara-gara Luna Maya. Aku sama Ayu ada momen-momen pada saat Luna itu siraman tuh kita meneteskan air mata. Luna Maya sudah menikah, sudah belum menikah, sudah menikah ini. Rupanya pernikahan Luna Maxim ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat, bahkan hingga trending di media sosial. Tak sedikit masyarakat yang meluangkan waktunya untuk menyaksikan live streaming prosesi siraman Luna Maxim. Karena sebenarnya we wanted to be private until the end, tapi because of that leak akhirnya ya udahlah sekalian aja. Kalau itu nggak kesebar mungkin tiba-tiba ya selesai aja gitu.
Tapi karena kesabar ya akhirnya, tapi blessing juga kita ada billboard di Sudirman di mana-mana because of that. Viral juga, jadi ya udahlah, why not. Dari yang awalnya dihujani dengan banyak pertanyaan, akhirnya pemirsa hari ini menjadi kenyataan. Hari yang ditunggu-tunggu, hari kebahagiaan Luna Maya dan juga Maxime Bottier. Hanya tinggal menunggu hitungan jam aja pemirsa. Kita semuanya dibikin terpana dan juga pastinya happy di saat kemarin melihat prosesi siraman dan juga prosesi di saat sungkeman ya. Wow. Dua sejoli yang siap untuk membangun baligai rumah tangga. Luna Maya dan Maxime Bottier. Sehangat suasana di pagi hari pemirsa, saya Yus Purba sudah siap untuk menemani Anda. Memang ini yang dinamakan jodoh. Biarpun usia terpaut jauh, tapi hati mereka berdua selalu rekat alias selalu berdekatan pemirsa. Untuk menuju ke acara akad nikah Luna Maya dan juga Maxime Bottier, netizen yang budiman ini ya langsung membuat hari ini 7 Mei 2025 adalah hari patah hati nasional. Apakah deretan mantan-mantan Luna dan juga Maxime merasakan patah hati? Tapi dia juga penasaran siapa di antara mereka yang akan hadir ya di hari bahagia Luna dan Maxime. Kilas balik perjalanan cinta Luna Maxime. Akhirnya setelah sekian lama penantian, Luna Maya akan menanggalkan status singlenya menjadi Nyonya Maxime. Sebuah pernikahan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Hari ini Luna Maya dan Maxime Bottier mengikat janji suci sehidup semati dalam pernikahan yang sakral. Masih belum bisa dilupakan bagaimana romantisnya momen lamaran Maxime pada April lalu untuk meluluhkan hati Luna. Okay, photo here now. Photo backward. Oh my god. Kak Luna, kakak wedding, aku bahagia. Doaku bahagia bersama kalian. Mudah-mudahan langgeng, bahagia terus. Pokoknya hidup kalian diberkati terus bersama seluruh keluarga. Publik pun seolah ikut merasakan kebahagiaan Luna. Bagaimana tidak, perjalanan cinta Luna Maxime cukup membuat penasaran publik. Sebelum menjalani hubungan asmara, Luna dan Maxime pernah bertemu dalam sebuah sinetron yang sama. Kala itu, Maxime hanya menjadi pemeran figuran. Kalau aku sih pertama kali ketemu, benar-benar ketemu ngelihat dia itu pas pertama kali aku syuting sinetron. Gimana rasanya ketika sosok yang dulu cuma bisa kamu kagumi, sekarang sudah resmi jadi istri kamu? I don't know, aku sih masih, aku sih kalau ngomong sama temen-temen masih kayak gila ya gitu sih. Masih unbelievable aja sih. Gimana aja sih. Shit. I wanna kiss your body right. Pertemuan itu tak berkesan apapun bagi Luna maupun Maxime. Sampai pada tahun 2022, keduanya kembali dipertemukan dalam sebuah acara. Dari sinilah kisah cinta mereka berawal. Pasalnya, di momen itu Nagita Slavina jadi mak comblang bagi Luna dan Maxime kala itu sama-sama jomblo. Gue sendiri gitu, terus gue bilang langsung segi, Max, sini. Kalau lu kan single, sini deh, ngobrol. Oh iya, langsung gitu. Yang mengejutkan, sebelum bertemu Maxime, Luna Maya ternyata sempat membuat pengakuan di depan Maxime kalau dirinya pernah menerima lamaran seorang pria sebelum menjalani hubungan dengan Maxime. Padahal kamu tahu kan aku udah pernah dilamar juga gitu. Iya, Oh, ya? masa sih? Iya. Alah, kamu sok-sok. Initial. Enggak penting. Akhirnya kayak aku balikin cincinnya. Kayak hati gue tuh kayak masih kayak Belum gitu. siap. It's not about siap. Kalau ditanya secara umur siap. Bukan Sih, Maxime tanya. Buci aja intinya. Belum kurang bucin sih. Cukup siap, cukup layak yang pastinya, cukup dewasa. Kalau dewasa sih enggak ya. I feel I'm pretty adult in this sense, but like cukup siap dan cukup layak yang pertama. Ternyata menikah bagi Luna bukan karena faktor usia.
Menemukan orang yang tepat adalah hal yang paling utama dalam sebuah pernikahan. Ia pun tak pernah menyesal dengan keputusannya menolak pria yang ingin menikahinya tersebut. Justru pada Maximlah cinta Luna berlabuh. Meski usianya terpaut 10 tahun, mantan kekasih Prilly Latukonsina itu mampu meyakinkan hati Luna. Lantas, benarkah di hari bahagianya itu, Luna dan Maxim akan mengundang para mantannya? Dapat. Aku melihat mereka berdua itu cocok banget, saling melengkapi. Senangnya terpilih menjadi tamu Allah. Pada pelaksanaan musim haji 2025, sejumlah selebriti dipastikan akan berangkat ke Tanah Suci Mekah Madinah, menunaikan rukun Islam yang kelima. Ada yang baru pertama kali, dan ada juga yang sudah pernah menunaikan ibadah haji. Mendapat panggilan berhaji di tahun ini, Ivan Gunawan dan Tia menyambut antusias. Maklum, meski pernah umroh, namun Igun dan Tia belum pernah sekalipun melaksanakan haji. Cukup excited, nggak sabar pengen cepat-cepat berangkat, dan insya Allah aku akan berangkat tanggal 28 Mei nanti, dan semoga dari persiapan demi persiapan sampai akhirnya berangkat, sampai akhirnya nanti di sana pulang lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Kalau haji tuh udah cita-citanya udah lama gitu kan. Cuman ya kita namanya manusia ya, kadang-kadang belum tentu yang ada uang itu dapat undangan. Senang banget karena kan pengennya lengkap ya gitu. Yang kelima lengkap, udah selesai haji ya kayak gak ada utang gitu. Haji merupakan rangkaian ibadah yang memadukan kekuatan fisik, mental, dan spiritual. Mengetahui itu, Ivan Gunawan dan Tia Aristia melakukan persiapan yang cukup matang sebelum berangkat ke Tanah Suci. Mulai dari menjaga kesehatan, menyiapkan segala kebutuhan, serta mengikuti manasik. Kan belum pernah punya pengalaman haji, jadi aku nggak mau di sana nanti nol banget, ngeblank banget, terus kayak gitu nggak tahu di sana harus seperti apa, dan nggak mau terlalu nyusahin orang juga gitu. Jadi setidaknya aku tahu jadwalnya itu seperti apa, terus rukun-rukun hajinya itu seperti apa. Itu alhamdulillahnya kan udah dapat kesempatan umroh. Jadi mungkin cuman ada beberapa yang memang belum pernah dilakuin di umroh. Ini kan ibadahnya ibadah fisik. Jadi kita juga banyak-banyak biasain jalan. Balik lagi udah tinggal tawakal. Aktor Teuku Wisnu dan istri Shireen Sungkar juga dijadwalkan menunaikan ibadah haji tahun ini. Meski bukan pertama kali berhaji, namun Teuku Wisnu mengaku tetap melakukan persiapan secara lahir dan batin. Persiapan pastinya secara hati harus siap, ya lahir batin lah ya. Tahu ibadah haji itu ibadah fisik juga, jadi kita harus juga melatih fisik kita. Secara hati juga kita harus siap bahwa kita adalah tamu Allah, sehingga ketika menjadi tamu Allah, kita bismillah mencoba untuk semaksimal mungkin lah di sana insya Allah. Walau masih 1 bulan lagi pemirsa, tapi banyak deretan selebriti yang akan memenuhi panggilan untuk beribadah haji di bulan Juni mendatang. Dari Ivan Gunawan, kemudian juga ada Ruben Onsu, Shireen dan Teuku Wisnu. Mereka sudah siap untuk naik haji, tapi memang yang paling terpenting adalah mereka juga perlu untuk menyiapkan fisik dan juga mental. Jeps doain semoga lancar-lancar ya ibadahnya nanti dan pulang menjadi haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, penampilannya cantik paripurna, tiada dua. Tapi ada resep khusus yang pasti bukan oplas. Bunda Inul Daratista pemirsa, pilih awet muda dengan jalani lakukan yang namanya suntik stem cell. Apakah itu suntik stem cell? Yuk kita cari tahu kisah lengkapnya. Tapi sesaat lagi pemirsa, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Selepo News. Inul Daratista dan anak Okky Setiana Dewi terapi stem cell. Stem cell adalah salah satu cara terapi dengan menyuntikkan sel baru ke dalam tubuh, bertujuan untuk mengganti sel tubuh yang sudah rusak.
Terapi yang ditemukan akhir tahun 90-an tersebut kini sedang dijalani oleh diva dangdut Inul Daratista. Menurutnya terapi yang baru pertama kali ia lakukan ini sangatlah penting. Dikarenakan dirinya pernah divonis terserang bakteri langka yang menyerang sistem pencernaan. Karena di usia 40-50 itu udah memang harus lebih menjaga kesehatan karena sel-selnya tuh udah banyak yang turun-turun kan, harus diganti dengan sel yang baru. Terapi pengobatan yang tergolong mahal itu dipercaya dapat membuat tubuh semakin sehat dan bugar. Hal inilah membuat pedangdut yang dikenal lewat goyang ngebornya rela mengeruk koceknya dalam-dalam untuk menjalani terapi tersebut. Harga nggak bisa bohong ya, gitu. Kalau benar-benar stem cell itu mungkin harganya memang udah ratusan juta gitu. Jadi itu pun saya juga nggak mau di endorse dan memang bayar. Itu fungsinya adalah merecovery sel-sel yang rusak, itu dibenerin lagi. Terapi ini juga sedang dijalani oleh Sulaiman, putra dari Oki Setiana Dewi. Sulaiman memang terlahir mengidap sindrom Prader-Willi, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan gangguan pada fisik dan mental penderitanya. Untuk itulah Oki pun rutin membawa putranya menjalani terapi stem cell. Masya Allah ya, stem cell itu luar biasa, nggak banyak orang tahu ya teman-teman semua. Sulaiman bertumbuh, kakinya normal, kemudian tangannya normal gitu ya, tingginya normal, alhamdulillah. Kemudian dia bisa mengerti apapun yang kita bicarakan. Pemirsa Seleb News, tak terasa sudah setengah jam. Di sini saya Jus Purma menemani Anda, tapi jangan sedih karena kebersamaan kita akan terus lanjut pastinya di setiap hari jam 6 pagi hanya di MNC TV, selalu di hati. Dan waktunya untuk saya bersama dengan tim yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini dan pastinya sampai ketemu lagi. Bye-bye.